Tiba-tiba tubuh Susi yang tidur paling deket pintu kebanting-banting sendiri di kasur. Lalu tidak lama masuklah sosok perempuan setengah badan. Rambutnya panjang, wajahnya tua, dia megang tongkat dan organ dalamnya menjuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 597. Weh, 3 episode lagi kita 600 guys. Woo. Camping. Udah ada apa ya? Daripada keluar kota mendingan camping Mas Danu. Udah. Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Sehat selalu, banyak rezekinya ya. Amin. Oke, senang banget ternyata kemarin gue baru buka komen-komen lagi. Masih banyak yang belum kenal dengan podcast Malam Kliwon. It's okay, gak apa-apa. Jangan dimarahin temen Kliwon ya. Tapi ya beginilah kita gitu ya. Dan kami mau klarifikasi. Apa tuh? Di sini komen judul itu bukan kita yang mau. Oh iya bener Bang, itu. Kok komennya judul semua? Nah kita juga gak pengen. Bener Gak pengen. Aduh. Terus juga iklan-iklan yang ada tuh kita juga nggak pengen gitu. Dari sananya begitu, gitu Bang, ya. Kita juga udah nih, capek. Kita memohon ini buat Komdigi nih, tolong ditindak nih buat judul ya. Ini beneran loh kalau ini. Beneran ya. Beneran. Karena nggak nyaman ya. Kasihan teman Kliwon yang asli pengen komen, pengen berinteraksi. Nah, terhalang oleh para bot-bot judul ini. Astagfirullahaladzim. Kemarin tuh kita sempat baca-bacain komen gitu. Sekarang scroll 5 kali, 3 kali masih judul semua. Gitulah. Judi oleng emang susah. Dan ini banyak dialami sama creator di YouTube. Betul, ya. Nggak cuma kita doang gitu. Udah merasakan banget lah. Oke, buat teman Kliwon, kita mau ngingetin lagi yang pengen punya merchandise PMK, silahkan langsung visit @Pasar Malam Kliwon ya. Ya. Oke. Yo. Cerita pertama datang dari salah satu teman Kliwon yang memiliki pengalaman supranatural di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. Nama gua Bian. Di sini gua izin mau nyeritain pengalaman supranatural yang gua alami di akhir tahun 2022 kemarin. Tepatnya di bulan Desember. Langsung aja ya. Menjelang penghujung tahun kemarin, ini berarti 2023 ini. Ya, Bang Bian kita bacakan akhirnya ya. Tepatnya tanggal 2 Desember, sebuah organisasi dari kampus kami mengadakan pelantikan anggota-anggota baru bagi mahasiswa yang berminat join ke dalam organisasi kami. Pelantikan dilaksanakan di suatu villa di kawasan Megamendung, Bogor. Singkat cerita, di malam terakhir sebelum siangnya kami balik ke Jakarta, malam itu gua yang ditugasin berjaga malam di area villa dengan 3 teman gue. Sewaktu-waktu kami berempat itu izin sebentar ke bawah buat break dan yang ngerokok lah, dikarenakan gak boleh ngerokok di area pelantikan berlangsung. Kami akhirnya terpaksa turun jalan kaki cukup jauh dari villa. Di sepanjang jalan area situ benar-benar minim banget penerangan. Cuma ada lampu kuning. Itu pun bisa dihitung pakai jari. Jadi kita harus pakai flash HP karena emang bener-bener full gelap. Kita berempat yang jalan kaki cukup jauh di tengah gerimis-gerimis kecil, akhirnya nemuin sebuah warung. Kayaknya itu cuma satu-satunya warung tuh di situ. Juga persis di depan warung itu kelihatan villa yang udah lama nggak ditempatin. Kita istirahat sebentar di situ. Ada beberapa hal yang bikin kita nggak nyaman ketika sampai di warung tersebut. Mulai dari penjaga warung dengan raut wajah yang kaku dan dingin. Ya kalau itu gak terlalu gue pikirin sih jujur. Gak lama gue perhatiin lampu penerangan jalan kayak kedip-kedip. Nah, perasaan gue mulai gak enak. Dan pas lampu itu mati agak lama, gue denger suatu suara yang bener-bener menggema banget. Arahnya itu dari area villa kosong depan warung istirahat kami. Dalam hati gue bergumam,
Wah anjir, ini suara apaan ya? Kayaknya itu kegiatan orang-orang yang lagi nempatin villa-villa daerah situ deh. Tiba-tiba temen gue nyolek. Yan, lo denger gak barusan? Wah, ini gila sih. Berarti bukan cuma gue aja yang denger nih. Pas suara itu udah ngilang, lampu jalan yang tadi mati nyala lagi. Tapi mati lagi. Dan kedua kalinya suara itu menggema dan makin kencang. Gue bener-bener gak ngerti kita berempat tuh bisa mendengar jelas suara itu. Kalau yang kita ingat ya, suaranya itu kedengeran jelas kayak ada beberapa orang perempuan yang teriak menjerit kesakitan minta tolong. Dan itu bener-bener gede banget suaranya sampai menggema. Sekejap gue dan teman-teman gue langsung angkat kaki dari situ dan balik ke arah villa. Di perjalanan menuju arah balik ke villa pun gak mulus. Kita sempat diganggu dengan suara cekikikan dari arah villa-villa yang gelap di sepanjang jalan. Gue gak ngerti sama suara gema perempuan yang gue dengar di tempat warung tadi itu. Gue sempat mikir itu cuma aktivitas warga atau kegiatan orang-orang yang nyewa villa di sekitar situ. Mungkin mereka lagi nobar film horor dengan layar tancap yang suaranya gede. Wah, Waduh, 1 banding berapa nih kemungkinan ini nih. Tapi setelah gue perhatiin kegiatan sepanjang kita berempat jalan malam itu, nggak ada satupun villa yang kelihatan lagi diisi orang. Kebanyakan pun villanya di situ udah banyak yang kosong dan gak terawat. Semuanya full gelap tanpa ada aktivitas apapun. Oke, sekian cerita dari pengalaman gue. Sorry kalau kepanjangan, thank you. Semoga cerita gue bisa dibacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia tuh lagi di area villa gitu ya? Tapi gak boleh ngerokok di area pelantikan. Terus makanya cari jalan. Nah, ketemu warung. Ya. Bener ya? Ketemu warung yang muka penjaganya tuh kaku dan dingin. Muka frozen food apa ya? Itu apa tempura? Jangan-jangan. Kaku dan dingin. Angetin dulu nih biar agak lembek baru digoreng. Makanya kok ini pedagang apa frozen food nih. Nugget yang panjang-panjang gitu tuh. Mending coba bentuk huruf. Kaku dan dingin. Penjaga warung apa tempura ya? Diem aja. Masukin dulu air fryer. Agak rendam dulu air hangat. biar meletak-meletak tuh. Muka kaku dan dingin itu rendam dulu ah. Emang kaki naga apa gimana? Aduh. Terus? Ya udah terus ya lampunya kedap-kedip, mati nyala pas bagian mati ada suara menggema. Yang kedua kali menggema makin kencang. Terus ada suaranya tuh kayak rintih kesakitan gitu. Jelek banget. Lah, emang gimana? Enggak ada orang rintik kesakitan jelek begitu kan. Terus gimana dong? Diulang doang. Gak ada bedanya. Terus gimana merintih kesakitan itu? No, itu kan menjerit. Ayo gitu kali. Tapi ini gimana ya, ceritanya film banget ya, scene film banget gitu. Terlepas dari benar tidaknya yang tidak perlu kita bicarakan benar tidaknya, cuman ini scene film banget gitu. Kalau mau direalisasiin kayak di tongkrongan kita mah, kan ini villa ya, kagak usah jauh-jauh ke warung kan juga bisa kali di depan-depannya ya bang. Kalau cuman ngerokok gitu. Misal, terus kalau misalnya pas denger rintihan, kenapa nggak denger nggak nanya penjaga warung aja? Kecuali masih kaku. Takutnya nggak bisa jawab. Oh iya benar, masih kelu ya. Denger gak? Suaranya. Oh iya. Masih kaku dan masih dingin. Kaku dan dingin dia. Belum hangat.
Ayo kita tinggalkan. Ayo. Belum Gitu. direndam. Belum direndam. Diangkat patah tuh. Tak Ya, ya. ya, kan lo pakai angkat, blow on. Diangkat patah. Iya. Suara Mega Mendung masih banyak ya. Banyak nih. 2022 tuh jalanan kebayang sih. Jalanan yang setapak gitu tuh. Nggak setapak semobil maksudnya gitu. Banyak buat inisiasi tuh daerah sana tuh. Karena Pelantikan. masih relatif terjangkau harganya. Dan agak jauh biasanya di rumah warga tuh. Ya. Oke, lanjut ya. Nih cerita berikutnya kali ini datang dari luar Jawa nih, agak jauh. Halo Bang Danu dan Bang Bimo, salam kenal. Saya Mawar, asal dari daerah utara Kalimantan. Cerita ini bukan pengalaman pribadi saya, tapi kisah nyata dari kakak ipar nih. Dan dia pernah ngalamin hal mistis waktu ngunjungin adik juniornya yang KKN di sebuah desa di Sulawesi Selatan. Kejadian ini sekitar tahun 2003. Dan nama-nama dalam cerita ini semuanya sudah saya samarkan. Jadi kakak ipar saya, sebut aja Kak Kiki, ini kuliah di kampus ternama di Makassar. Dia punya geng kampus, ada 4 cewek tuh. Kak Kiki, Mira, Ani, dan Susi. Juga ada 4 cowok, Baco, Udin, Ancu, dan Ambo. Suatu hari mereka memutuskan buat nengokin adik junior mereka yang KKN di desa S, sebut aja begitu. Sekitar 200 km dari kota. Baco bilang, nginep di rumah tanteku aja, deket situ. Dia bisa ngeramal tuh pakai kartu. Wah, namanya cewek-cewek ya. Dengar kata diramal tuh langsung semangat. Mereka pun berangkat. Dan perjalanan sekitar 5 jam lebih. Sampai di rumah tante, mereka disambut sama perempuan tua yang auranya tuh masih cantik dan kelihatan muda. Tante ini memperkenalkan diri dan langsung promosi keahlian ngeramal. Rumahnya rumah panggung khas Sulawesi. Kamar di atas, WC di bawah, dan ranjangnya masih model lama. Kayak kasur kapuk, dipannya besi, dan ada kelambu. Maaf, kayak apa? Hah? Kayak apa tadi tuh? Kasur kapuk? Oh. Ada suaranya ya. Tahu guling kasur kapuk? Udah lama gak denger kasur kapuk. Ada nadanya. Seperti kasur kapuk. Kasihan nih yang orang kota gak tahu nih. Jadi inget arisan. Iya. Dapat ini kita ya. Alfabet. Yuk. Dari mana tadi ya? Kasur kapuk. Oh iya benar. Jadi ya tadi ya, ranjangnya tuh masih model lama. Mereka berempat nyempil tuh di satu ranjang gede. Tante bilang malam aja ngeramalnya karena harus sembayang dulu. Tapi pas dilihat, sembayangnya itu ngadep timur, ke arah tongkat dan bukan kiblat. Kak Kiki langsung ngerasa ada yang gak beres nih. Dan dia mulai baca-baca ayat kursi dalam hati. Akhirnya mereka sepakat, 4 cewek stay di rumah tante buat diramal, 4 cowok pergi nengok ke lokasi KKN. Mulailah proses ramal-meramal. Tante itu minta mereka minggir dari depan pintu. Katanya sebentar lagi ada yang mau masuk. Merinding lah kita semua. Kak Kiki makin kuat tuh baca ayat kursinya. Teman-temannya diramal satu persatu. Tapi Kak Kiki menolak. Kata tante, cuma kamu yang susah saya tembus. Kuat sekali kamu nak. Apa peganganmu? Kak Kiki dalam hati menjawab, ayat kursi tante. Dalam hati nih ya. Nah pas giliran Kak Kiki, tiba-tiba ada suara dari luar. Assalamualaikum. Ternyata Baco dan Udin balik ke rumah tante. Karena itu Kak Kiki gak jadi diramal. Malam makin larut dan para cowok begadang di teras, cewek-cewek masuk kamar. Hawa dingin, badan pada gelisah, semuanya gak bisa tidur.
Korden pembatas pintu pun gerak sendiri, kayak ada bayangan tuh lalu lalang. Tiba-tiba, tubuh Susi yang tidur paling dekat pintu kebanting-banting sendiri di kasur. Lalu tidak lama masuklah sosok perempuan setengah badan. Rambutnya panjang, wajahnya tua, dia megang tongkat dan organ dalamnya menjuntai. Terbang ke arah mereka sambil bilang, "Inilah wujud asliku, nak." Oh, ini si nenek, si ini berarti ya. Serem banget anjir. Mereka semua kaku tuh, gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa nangis dan doa dalam hati. Tiba-tiba terdengar azan, padahal jam masih jam 3 subuh, jam 3 dini hari. Itu ternyata suara cowok-cowok yang gelisah di luar dan coba mengecoh makhluk itu. Baru pas azan subuh beneran, sekitar jam 5, mereka bisa gerak, langsung ambil wudhu dan bersiap pulang. Gak ada sarapan, gak mandi, pokoknya kabur. Pas pamit ke tante, dia masih nanya tuh, "Kok cepat sekali pulangnya, nak?" Kak Kiki jawab ngeles. Dipanggil nenek, tante. Tante nyeletuk. Yang diramal tadi malam itu gak gratis ya. Bayar ternyata. Mereka pun nyicipin uang sambil salim dan buru-buru cabut. Di perjalanan mereka noleh ke belakang. Tante itu masih merhatiin dari jendela, tapi yang kelihatan cuma kepalanya. Teman Kak Kiki yang bawa motor pun panik, hampir nyemplung ke jurang. Untungnya mereka bisa sampai ke rumah nenek saya yang letaknya gak jauh dari desa itu. Tapi langsung dimarahin habis-habisan tuh pakai bahasa daerah situ. Intinya artinya kurang lebih gini, "Gila kalian ini, itu rumah Popo. Untung kalian gak disedot ubun-ubunnya." Jadi Popo nih kalau di Kalimantan tuh mirip kayak kuyang, makhluk yang bisa ngelepas kepalanya gitu lah. Kayak gitu bang, kurang lebih cerita dari kakak ipar saya. Makasih ya udah dibacain. Semoga PMK makin sukses dan lancar terus rezekinya. Amin. Popo. Popo tuh kalau dalam bahasa, maksudnya kalau dari kebudayaan Chinese tuh nenek ya. Nenek. Kalau kakek tuh kungkung. Tapi ini berarti si tantenya si Baco kan ya, temennya ya? Iya kan? Ramal bayar. Iya. Popo Kalimantan, coba cari. Oh iya, sosok yang menyeramkan dan sering dikaitkan dengan ilmu hitam atau pesugihan. Kayak gini lah orang lebih ya. Terus gimana ya tantenya tuh, maksudnya apa ya? Kayaknya itu buka praktek gitu. Itu ini deh yang muncul malam itu tuh sosok yang dia bilang ada yang mau datang. Tadi disuruh minggir kan anak-anak. Nah yang datang kayaknya dia tuh. Atau yang kedua kemungkinannya si tantenya adalah si Popo itu sendiri. Yang gua bisa berubah dia. Iya. Tapi kan ya gimana nih si Baco, berarti menjerumuskan teman-temannya sendiri ya. Berarti ini agak lupa, di Kalimantan apa di Makassar? Kejadiannya tuh di Sulawesi Selatan. Makassar. Iya di 200 km dari Makassar. Di sebuah kota gitulah. Oke. Ini lokal heritage nih ya. Tapi ngapain ya tantenya ya? Apa wujud tertentunya tuh apa? Untuk dia ngeramal gitu. Tujuan aslinya apa? Mencari uang aja gitu. Nyari duit berarti. Nyari duit doang, nggak ada nyari nyedot energi atau apa gitu. Udah. Mungkin motifnya juga yang menceritakan ini juga agak blur kali ya, karena kan udah lumayan lama. Betul. Nih. Udah lupa tuh reasonnya apa ya waktu itu. Iya, motifnya apa tiba-tiba pengen diramal begitu doang. Ramal. Kayak ini kan. Ya nih Pak, nih pijet nih begini nih Pak ya, nih supaya tangan gitu. Begitu ya. Ya kan kalau misalnya dulu kita naik bus, naik apa kan, metro main begitu aja. Kalau ini mungkin jadi salah satu hiburan anak-anak saat itu ya. Belum ada internet, belum ada smartphone.
Jadi ketika ada orang yang bisa ngeramal gitu pada hedang gitu kan. Kayak dulu kita baca majalah kan ngelihat kolom zodiak tuh udah seneng banget kan. Iya, benar. Jadi hiburan sebenarnya. Bayar. Ini tidak gratis ya. Gak gratis loh. Bajajar gitu. Mau diapain tante? Deh diem. Selamat malam Bimo Danu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Amin. Gue Yapto. Ini adalah pengalaman horor kedua yang gue kirim ke podcast Malam Kliwon. Walaupun mungkin cerita pertama gue juga belum sempet dibacain. Sorry ya Yapto. Gak apa-apa, yang penting bisa berbagi. Seperti cerita sebelumnya, gue saat ini masih menjalani masa pidana di salah satu lapas kelas 1 di Jawa Tengah. Mati gak lu? Ini napi bang. Bang Yapto di penjara nih. Gimana nih? Bisa dia ngetik email begitu. Bisa ngisi Google Form. Kejadian ini terjadi di bulan Juli 2023 saat gue kena sanksi karena pelanggaran di dalam lapas dan akhirnya dimasukin ke sel isolasi atau sel strap selama 3 bulan. Keren. Kayak di film-film. Kayak di Shawshank Redemption. Redemption ya, ada sel isolasi. Kalau enggak Escape to Alcatraz. FYI, sel strap itu aktivitas lo bener-bener dibatasi. Pintu sel cuma dibuka 3 kali sehari, masing-masing cuma 15 menit, buat mandi dan sekedar menjemur badan di bawah matahari. Selebihnya lo dikurung terus di ruangan ukuran 2 kali 2 meter. Gelap, pengap, dan nyaris gak ada interaksi. Blok isolasi ini isinya sekitar 20 kamar sel yang berjajar berhadapan. 10 kamar di setiap sisi. Dipisah pagar kawat tinggi sekitar 5 meter. Penghuninya ya warga binaan yang melanggar aturan di dalam lapas. Misal dari perkelahian, pemakaian zat terlarang, penganiayaan, dan pelanggaran lain. Benar-benar terisolasi. Ketemu napi kamar sebelah aja susah, apalagi petugas. Kondisi kamarnya lebih mirip kandang hewan. Penerangan minim. Kalau malam tiba, yang bisa lo lihat cuma siluet tembok dan jeruji. Di seberang, samar-samar ada cahaya dari lampu redup. Kadang terlihat bayangan hitam lewat cepat, terus hilang sebelum otak lo sempat nyerna itu apa. Kadang ada juga sosok perempuan duduk di pinggir kolam mandi. Iya, kolam yang dipakai rame-rame itu. Dan kolamnya tuh gede. Kita gak punya pilihan lain selain ngeliat. Mau merem pun malah bikin takut karena lo gak tahu itu sosok hilang kemana. Masuk ke sel lo, atau masih ngeliatin dari luar. Nah, saat kejadian ini gue lagi nempatin sel trap K5. Tapi kejadiannya bukan sama gue, melainkan di kamar K9, K kilo. Malam itu sekitar jam 2 dini hari, gue kebangun karena ada suara gembok dan jeruji besi yang dibuka. Biasanya itu pertanda ada napi baru masuk atau ada yang dikeluarin dari sel trap. Sel strap ya. Tapi karena ngantuk berat, gue cuma dengerin doang, gak buka mata. Besok paginya sekitar jam 7.30 mendadak ada sekitar selusin petugas keamanan dan ketertiban masuk ke blok sel sambil bawa seorang narapidana. Gue langsung wah itu si Abun tuh. Yang mana si Abun nih penghuni sel strap K9. Dia napi kasus narkoba, vonisnya 16 tahun. Wajahnya lebam parah. Punggungnya penuh goresan, kayak disayat. Dia jalan nunduk, langkahnya berat banget karena tangan dan kakinya dirantai silang. Kaki kanan ke tangan kiri, ya pokoknya gitulah, nyilang gitu. Dia cuma bisa meringis kesakitan. Kayaknya mau ngomong, mau ngadu, tapi udah gak sanggup buat sekedar ngeluarin suara yang jelas. Beberapa hari kemudian setelah kondisinya mulai membaik, Abun akhirnya cerita ke kami pas momen 15 menit keluar sel. Katanya, malam itu dia dibangunin sama seorang petugas yang dia gak kenal. Gak tahu namanya, gak familiar wajahnya. Dia dibawa keluar sel, masuk ke sebuah blok lama.
Yang mana ini adalah blok kosong yang udah lama banget nggak dipakai. Kata petugas, blok itu ditutup karena udah nggak layak. Di situ Abun bilang dia dipukuli habis-habisan, dicambuk pakai ekor pari. Tendangan sepatu boot kena muka tiap kali dia teriak minta ampun. Dia yakin malam itu dia bakal mati. Dan benar aja, dia ditemukan dalam kondisi setengah telanjang, digantung terbalik di salah satu ruang blok itu, sama petugas jaga pos yang dengar teriakan. Awalnya petugas itu ragu mau masuk karena blok itu harusnya kosong. Tapi karena dia dengar suara minta tolong, akhirnya dia lapor dan bawa tim masuk. Abun langsung diselamatkan dan dibawa ke klinik, lalu diinterogasi. Pas ditanya siapa yang bawa dia ke blok itu, Abun cuma bisa bilang dia gak kenal, tapi dia masih ingat wajah petugasnya. Blasteran, mukanya tuh khas banget lah. Salah satu petugas akhirnya inisiatif ngeluarin katalog foto-foto petugas lapas yang pernah kerja di situ. Dan lo tahu apa yang bikin semua petugas di ruangan itu diam? Abun tunjuk salah satu foto, dan dia yakin banget itu orang yang buka pintu selnya, bawa dia ke blok kosong dan nyiksa dia di malam itu. Namanya Pak Munir. Petugas lain langsung saling pandang, karena semua orang di sana tahu bahwa Pak Munir udah meninggal tahun 1996. Dia adalah korban kerusuhan besar di lapas. Disandra sama narapidana, dikurung di blok yang sama yang sekarang terbengkalai, lalu digantung terbalik dan dipukuli sampai mati di situ juga. Cara matinya persis banget kayak yang hampir dialami Abun. Yang makin bikin merinding, Abun masuk sel strap karena ketahuan ikut pengeroyokan juga. Setelah kejadian itu, Abun langsung dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Bisa lo cek validasinya di Google nih, katanya sih beneran. Lah. Oh. Oke. Ya, segitu dulu ceritanya. Thank you banget Bimo Danu udah baca cerita ini. Maaf kalau masih berantakan tulisannya. Gue cuma pengen cerita ini bisa jadi gambaran buat teman-teman Kliwon tentang kerasnya kehidupan di dalam penjara, baik dari sisi manusia, lingkungan, dan cara bertahan. Gue masih punya beberapa pengalaman horor pribadi selama masa pidana gue. Nanti gue ceritain lagi ya. Bye. Anjas. Bye. Adios. Ini kisah dari dalam penjara, literally penjoro. Nah, tenang, salah satu tim keluarga besar di PMK juga adalah mantan napi. Anjas. Real. Ada di Google, guys. Di saat kalian belum lahir, dia sudah di penjoro. Kita baca, anjing udah nggak bisa dibecandain lagi deh orang satu ini. Nggak. Valid, residivis, valid. Jujur, humble, tapi masa mudanya berarti ya. Edan bro. Sumpah real, ini kita nggak mengada-mada kali ini. Ada valid. Hah? Nggak usah, nggak boleh kalau itu. Jangan, nanti nggak boleh. Nggak boleh. Nyangka. Nggak boleh, itu salah satu privasi lah. Itu lo sama orang baru pun lo nggak bisa cuman 3 kali ketemu dan lo bilang gue pernah di penjara tuh bukan. Lapas apa tadi? Di Jawa Tengah. Cipinang aja Cil. Jawa Tengah. Jauh. Wah, gokil ini ceritanya ya. Gue masih kaget gue. Bisa gini ya. Yang aniaya dia ternyata sosok yang menyerupai sipir yang dulu jadi korban pengeroyokan juga ya. Disandra gitu. Wih, mantep nih jadi judul nih. Jadi thumbnail. Oke, ada lagi? Iya. Gak ada. Nih, semoga Mas yang ngirim cerita aman-aman aja ya Bang. Ini unik banget ya. Kita mau nyari tahu nih fakta dari si
Pak Munir ya, ini semua nama disamarkan ya guys ya. Seorang sipir penjara kelas 1, lapas kelas 1 di Jawa Tengah yang tewas dikeroyok narapidana ketika kerusuhan lapas ya. Let's go, kita cari. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Adios Amigos.